Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir PKKMB Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rehan Awal Muharram Bahar. Saya lahir di Mamuju tanggal 5 Maret 2003. Di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, saya mengambil program studi S1 Manajemen. Seri pertama hari pertama di PKKMB dengan tema Kehidupan Berbangsa Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 267 juta jiwa dengan 58% populasinya ada di Pulau Jawa. Indonesia dengan luas wilayah 1.904.570 km yang terdiri dari 1.128 suku dengan 652 bahasa daerah. Dari beragam bahasa suku bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan semua perbedaan tetap bersama dan menjaga kesatuan bangsa ini. Adapun cara-cara mencintai Indonesia tidak lain dengan buang sampah pada tempatnya, hilangkan budaya menyontek, tertib lalu lintas, berkompetisi dalam prestasi, kenali Indonesiamu, gunakan produk dalam negeri, hentikan tontonan pembodohan, hindari pergaulan seks bebas. Materi kedua di hari pertama dengan tema kelompok radikal pro kekerasan dan terorisme. Pertama-tama, apa sih radikal itu? Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan pengertian terorisme adalah serangan yang terkoordinasi yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Tidak hanya terorisme, ada juga ancaman melalui cyber atau ancaman online. Pengertian cyber atau ancaman online mengacu pada kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital atau merusak informasi. Di materi pertama di hari kedua dengan tema gerakan anti narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dibagi jadi 3 golongan. Golongan pertama, narkotika yang paling bahaya yaitu sabu, ganja, kokain, heroin, ekstasi. Golongan kedua digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dengan jenis morfin, petidin, metadon. Golongan ketiga dapat digunakan dalam pengobatan dengan contoh kodein. Narkoba yang paling banyak beredar di masyarakat morfin, ekstasi, zat hidup, obat penenang. Di materi kedua hari kedua dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Sisi negatif dari dunia maya atau biasa disebut medsos adalah radikalisme, disintegrasi, provokasi, konflik, dan berita palsu atau hoaks. Narkoba, pornografi, prostitusi, perundungan, pencurian data, dan penipuan. Isi berita hoaks pada umumnya yaitu terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, kedua terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Tujuan dan dampak hoaks yaitu provokasi dan agitasi negara, membentuk persepsi negatif untuk memanipulasi alam pikiran dan memberi respon seperti keinginan membuat berita palsu, menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegrasi bangsa dan lain-lain. Materi ketiga di hari kedua dengan tema kemahasiswaan.
Perguruan tinggi akan menjadi mata air dan lulusannya akan menjadi agen perubahan yang membangun bangsa secara lebih akseleratif. Semangat dari Merdeka Belajar tidak lain adalah untuk memberikan semangat pendidikan yang luas dan memberikan kesempatan untuk mencari pengalaman. Program Kampus Merdeka akan membuat mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti melakukan magang. Program Kampus Merdeka yang dapat dijalankan adalah proyek kemanusiaan, di mana mahasiswa dapat membantu menjadi relawan untuk membantu seperti menangani pandemi COVID-19 kemarin, di mana pandemi COVID-19 pendidikan mengalami transformasi secara besar, di mana pendidikan harus bersifat fleksibel, adaptif, kreatif, karakter, dan kompleks problem solver. Hal ini sejalan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka.